Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Indriani. Saya dari STI STEM B Bandung Business School. Saya dari kelas E4 Manajemen. NPM saya 101200259. Di sini saya akan mempresentasikan akuntansi manajemen yang berjudul Biaya, Kualitas, dan Produktivitas. Pengertian kualitas menurut Joseph M. Juran, kesesuaian untuk penggunaan atau dengan kata lain atau suatu produk atau jasa hendaklah sesuai dengan apa yang dibutuhkan atau diharapkan oleh penggunanya. Dan menurut Philip B. Crosby, kesesuaian dengan persyaratan atau standar yang telah ditentukan, dengan kata lain suatu produk dianggap berkualitas jika spesifikasinya sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan. Yang selanjutnya, biaya kualitas, biaya yang muncul karena kualitas buruk yang mungkin atau telah terjadi. Yang selanjutnya ada penggunaan informasi biaya kualitas. Yang pertama ada penentuan harga strategik, penggunaan informasi biaya kualitas dan pengimplementasian total quality, manajemen membantu meningkatkan kualitas produk, pengurangan harga dan membantu kelangsungan lini produk dalam jangka panjang. Yang kedua, melakukan analisis produk baru, mengidentifikasikan dan menganalisa perilaku biaya kualitas secara terpisah. Kita dapat membuat keputusan yang tepat terkait dengan pengurangan biaya kualitas, perencanaan laba, dan pengambilan keputusan penting lainnya. Selanjutnya, biaya kualitas berhubungan dengan dua jenis aktivitas. Yang pertama, aktivitas pengendalian, aktivitas yang akan dilakukan untuk mencegah atau memitigasi kualitas buruk yang mungkin muncul dan terdiri dari aktivitas pencegahan dan aktivitas penilaian. Kedua, aktivitas kegagalan, aktivitas yang dilakukan oleh orang atau pelanggannya dalam menanggapi kualitas buruk yang sudah terjadi dan terdiri dari aktivitas kegagalan internal dan eksternal. Yang selanjutnya, kelompok biaya kualitas. Yang pertama ada biaya penilai, contohnya inspeksi dan pengujian bahan, inspeksi pengemasan, inspeksi dan pengujian peralatan. Kedua, biaya pencegahan, contohnya perencanaan kualitas, pelaporan kualitas, pemilihan dan evaluasi pemasok, program pelatihan kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, contohnya bahan sisa, pengerjaan ulang, inspeksi ulang, pengujian ulang, perubahan desain. Yang keempat, biaya kualitas eksternal, contohnya biaya penarikan produk, retur ketidakpuasan pelanggan, hilangnya pangsa pasar. Yang selanjutnya, biaya pengendalian, biaya yang digunakan untuk melakukan aktivitas pengendalian. Yang selanjutnya ada biaya pencegahan, biaya yang terjadi untuk mencegah timbulnya kualitas yang buruk dalam barang atau jasa yang dihasilkan. Biaya penilaian, biaya yang terjadi untuk menentukan apakah produk atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Biaya kegagalan, biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan akibat terjadinya aktivitas kegagalan. Biaya kegagalan internal, biaya yang terjadi jika produk dan jasa tidak sesuai dengan spesifikasi atau kebutuhan pelanggan dan hal ini diketahui sebelum produk dikirimkan kepada pihak di luar perusahaan. Biaya ini tidak akan muncul jika tidak ada kerusakan atau cacat pada produk. Biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi jika barang dan jasa gagal atau tidak sesuai dengan spesifikasi atau memuaskan pelanggan setelah produk dan jasa tersebut sampai di tangan pelanggan. Pengukuran biaya kualitas. Biaya kualitas dapat dilihat dari data yang tersedia dalam catatan akuntansi perusahaan, namun ada biaya-biaya kesempatan yang muncul sebagai akibat adanya kualitas buruk dan tidak terdapat dalam catatan akuntansi. Metode untuk mengestimasi biaya kualitas yang tersembunyi. Yang pertama, metode multiplier, mengasumsikan bahwa biaya kegagalan total merupakan perkalian dari beberapa biaya kegagalan. Metode multiplier, biaya kegagalan eksternal total atau sama dengan K biaya kegagalan total yang terukur di mana K efek pengganda. 2. Metode penelitian pasar, menggunakan metode penelitian pasar yang formal untuk menilai pengaruh kualitas yang rendah terhadap penjualan dan pangsa pasar, misal melalui survei pelanggan dan wawancara dengan tenaga penjualan perusahaan. Yang ketiga, metode fungsi kerugian kualitas Taguchi, mengasumsikan bahwa variasi dari suatu nilai target dalam suatu karakteristik kualitas dapat menyebabkan biaya kualitas tersembunyi. Metode fungsi kerugian kualitas Taguchi
L dalam kurung bilangan Y sama dengan K dalam kurung bilangan Y kurang T pangkat 2, di mana K konstanta terkait dengan struktur biaya kegagalan eksternal. Y sama dengan nilai aktual dari karakteristik kualitas, T sama dengan nilai target dari karakteristik kualitas, L sama dengan kerugian atas kualitas. Laporan informasi biaya kualitas dapat dilakukan dengan menilai biaya kualitas aktual dalam periode yang bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat dengan mudah melalui presentasi biaya kualitas terhadap penjual aktual. Optimalisasi biaya kualitas, manajer bertanggung jawab untuk menentukan tingkat biaya kualitas yang optimal dan menentukan proporsinya di masing-masing kelompok biaya kualitas. Dua pandangan terkait dengan optimalisasi biaya kualitas. Tingkat kualitas dapat diterima, tingkat kerusakan 0. Tingkat kualitas dapat diterima berpendapat bahwa terdapat trade-off antara biaya pengendalian dan biaya kegagalan. Jika biaya pengendalian meningkat, maka biaya kegagalan berkurang dan perusahaan terus melanjutkan usahanya untuk mencegah atau mendeteksikan unit yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Pada akhirnya akan tercapai suatu titik optimal di mana peningkatan biaya pencegahan tidak mampu lagi menghasilkan pengurangan biaya kegagalan yang lebih tinggi. Tingkat kerusakan 0 berpendapat bahwa unit yang rusak atau cacat harus diminimumkan sampai tidak ada lagi atau 0. Kerugian berasal dari produk yang tidak sesuai dengan target kualitas. Produk semakin besar perbedaannya dengan target, maka akan semakin besar kerugiannya. Adanya ketidaksesuaian dengan target akan menimbulkan biaya tingkat optimal. Bagi biaya kualitas adalah pada saat produk produksi sesuai dengan target kualitas. Pengertian produktivitas, hubungan antar keluaran yang dihasilkan dengan masukan yang dipakai pada waktu tertentu. Pengukuran produktivitas, produktivitas perisal, produktivitas total. Produktivitas perisal pengukur produktivitas untuk satu input pada suatu periode. Rasio produktivitas output dibagi input. Yang pertama ada ukuran produktivitas operasional, output dan input diukur dalam kuantitas fisik. Yang kedua ukuran produktivitas keuangan, output dan input diukur dalam satuan uang. Produktivitas total mengukur produktivitas semua input pada suatu periode. Yang pertama menggunakan profil input seperti ukuran operasional seperti bahan baku dan tenaga kerja disajikan secara terpisah dan dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk menunjukkan perubahan produktivitas. Yang kedua menggunakan produktivitas berkaitan dengan laba. Itu perubahan laba dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh perubahan produktivitas. Untuk menghubungkan perubahan produktivitas dengan perubahan laba, yang pertama hitung biaya input yang seharusnya digunakan jika tidak ada perubahan produktivitas. Yang kedua bandingkan biaya tersebut dengan biaya input aktual. Yang ketiga perbedaan biaya yang muncul merupakan perubahan laba sebagai akibat dari perubahan produktivitas. Hubungan kualitas dan produktivitas. Yang pertama, meningkatkan kualitas akan meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kualitas biasanya akan tercermin dalam ukuran produktivitas. Cukup sekian dari saya Eva Indriani. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.